Pakai mic. Shalom bagi kita semua. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi Sombama Jehovah Dewa Kata. Bisa kita di HP kita. 1, 2, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami di sini berkumpul untuk memulai pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu mengiring-iring kami, memberkati kami dengan berjalannya pembelajaran hari ini. Tuhan, begitu juga dengan Bapak dosen kami yang nantinya memberikan sebuah pengajaran kepada kami. Bimbinglah dia juga Tuhan, supaya dia mampu memberikan apa yang baik kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, begitu juga nanti dengan para penyaji laporan baca, biarlah mereka selalu diberikan kekuatan untuk memaparkan segala apa yang dia ketahui. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, amin. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada beberapa pengumuman yang mau sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita kuliah seperti biasa. Jadi kita di kelas. Terima kasih atas atensinya, sehingga hari ini kita boleh kembali bertemu di aula chapel ini. Dan yang kedua, di tengah-tengah kita ada 2 orang tamu kita yang akan memberikan pengumuman kepada kita untuk sebuah kegiatan seminar kaum intelektual Kristen. Dan ini sangat berkaitan dengan mata kuliah filsafat. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh abang kakak kita ini mohon didengar dan dilaksanakan. Pada tanggal 6 November yang akan datang ada kegiatan yang akan diselenggarakan oleh mereka. Mohon nanti saudara bisa hadir di sana untuk mengikuti ini, dan tentu pada kelas berikutnya saya akan bertanya tentang kalian apa yang menjadi insight dari pertemuan ini untuk kalian. Ya, jadi ini sangat cocok untuk menambah intelektual kalian, wawasan kalian dalam berfilsafat. Oke ya. Sebelum saya serahkan waktu ini kepada kalian, kepada tamu kita, mohon nanti diingat ya kegiatan ini dan hadir di sana secara kelompok atau bersama atau sendiri-sendiri, silakan. Nanti minta izin kepada Bapak Asrama ya, Bapak Asrama, dan kepada Sapam, katakan nanti ini perintah dari Pak Ramli gitu ya, sehingga nanti kalian kalaupun pulang agak malam, karena ini kegiatannya dimulai 18.30 sampai 20.30, kalian bisa masuk asrama begitu ya.
Oke, kami undang tamu kami yang terhormat untuk bisa memberikan penjelasan tentang kegiatan ini. Shalom. Selamat pagi. Saya Doni Saragi dari STEMI, Stephen Tong Evangelistic Ministry International. Saya bersyukur bersama rekan saya boleh bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi di STT Abhisabda pada siang hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak dosen yang boleh memberikan kami waktu untuk sharing. Sekaligus brosur di-sharingkan, saya ingin memberitahu pelayanan STEMI itu bergerak di bidang pembinaan rohani. Kami STEMI adalah lembaga penginjilan yang aktif sekali di dalam pelayanan pembinaan rohani melalui seminar-seminar teologi. Pada kesempatan bulan depan kita akan melakukan satu seminar yang berjudul Kristen Intelektual. Kalau kita lihat di brosur kita yang sudah mendapatkan brosur, acara akan diadakan di Pardede Hall tanggal 6 November jam 6:30 malam. Seperti yang tadi dihimbau oleh Bapak dosen kita, ini adalah seminar yang berkaitan dengan filsafat. Kita mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa STT harus belajar filsafat. Kenapa kita belajar filsafat? Karena peperangan terhadap dunia luar itu kita bukan hanya dipersiapkan dari segi teologis saja, tetapi kita harus mengerti filsafat karena pemikiran di luar itu sangat berkembang pesat, terutama sekarang zaman kita, zaman modern dan mungkin era postmodern, kita dipengaruhi oleh filsafat. Salah satu filsafat yang mempengaruhi kita itu dimulai dari yang namanya Dante. Kalau kalian pernah dengar, dia menulis satu buku yang sangat mempengaruhi pemikiran sampai hari ini. Itu adalah The Divine Comedy. Kalau kita lihat di brosur kita, itu ada seorang laki-laki yang sedang menaruh tangannya di dagu, dan kalau kita lihat dia melihat kemana? Dia melihat ke bawah. Ini adalah satu patung yang dibuat oleh seorang pemahat di Italia. Ini mewakili semangat pada abad ke-14. Abad ke-14 itu adalah abad di mana Renaissance, kalau kalian pernah dengar zaman Renaissance, zaman di mana ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat, dan itu dipengaruhi oleh satu karya puisi dari Dante yang berjudul The Divine Comedy. Dan ini dia sedang melihat ke bawah, artinya dia sedang melihat ciptaan. Jadi orang-orang kita sampai sekarang, masa modern dan postmodern itu, kita lebih melihat di bawah ciptaan. Patung atau karya sastra sebelum abad 14 itu selalu berpusat ke atas. Kalau kalian sering lihat ada lukisan atau patung orang-orang kudus, biasanya dia melihat ke atas karena dia sedang melihat Allah. Jadi perbedaan konsep filsafat sebelum abad 14 itu semua berpusat kepada Allah, teosentris. Tetapi waktu setelah abad 14, semangat dunia itu dipengaruhi oleh filsafat yang melihat ciptaan, materi sangat-sangat diagung-agungkan. Seperti kita sekarang, kita di zaman postmodern, kita melihat, oh siapa pakai siapa, oh ini ada barang bagus apa. Mata kita dipengaruhi oleh ciptaan, kita tidak pernah melihat lagi pencipta. Dan ini yang menjadi dasar seminar ini perlu dilakukan. Cara pandang kita juga mahasiswa Kristen juga harus kita hati-hati. Apakah kita dipengaruhi oleh alam, ciptaan, atau kita justru berpusat kepada Allah? Dan ini yang mau kami bawa, dan ini yang menjadi beban kami. Karena kami melihat di kampus-kampus, mungkin di STT juga, ada satu golongan mahasiswa itu yang sangat rohani, tetapi tidak intelek. Dia tidak mungkin bagus dalam akademik di sekolah atau di kampus. Ada satu golongan mahasiswa lagi, dia sangat intelek, sangat rajin belajar, tetapi kerohanian kurang. Dan ini menjadi dua ekstrim mahasiswa yang kami jumpai di dalam beberapa pelayanan. Dan ini menjadi beban kita bersama. Kekristenan kita mau dibawa seperti apa? Kekristenan semakin lama semakin merosot. Kekristenan semakin lama semakin menurun. Amerika yang dibangun oleh orang-orang Kristen awalnya dari Inggris, itu orang-orang Inggris yang berlayar ke Amerika, orang-orang pinter, Kristen, intelektual.
Mereka membangun Amerika yang super power sampai sekarang, tapi merosot karena apa? Kekristenan di sana mulai redup. Sekolah-sekolah teologi di Amerika sampai hari ini itu semua rata-rata dijual. Yang bertahan mungkin hanya Westminster Theologian. Itu kampus yang mungkin payah sekali dijual. Tapi yang lain-lain kalau kita baca surat kabar atau apa, semua STT sudah mau dijual. Karena apa? Karena kekristenan makin merosot. Dan ini menjadi beban kita bersama. Di sini akan menjadi hamba-hamba Tuhan, dan kita punya tanggung jawab untuk meneruskan pelayanan tongkat estafet pelayanan ke generasi selanjutnya. Makanya kami menghimbau untuk kita sama-sama boleh belajar, datang nanti ke Pardede Hall, acaranya gratis, tidak dipungut biaya. Jikalau ada kesulitan masalah transportasi, bisa berbicara dengan kami. Kita akan mencari solusi. Karena ini adalah pekerjaan kita bersama. Kita menganggap ini adalah hal yang penting, maka kita akan berbagian. Kalau ada kesulitan masalah transportasi karena di sini ada asrama, mungkin kita bisa bicara bagaimana. Nanti kita bicarakan supaya nanti kalian bisa sama-sama datang ke Pardede Hall beramai-ramai. Mungkin itu dari kami, singkat dari kami. Kiranya pertemuan kita kali ini diberkati Tuhan dan kita boleh sama-sama belajar di sana nanti. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, baik. Ada tambahan? Mau nyalam dulu. Oh, sebelum ini tak dulu nomor kontak. Siapa? Koordinator kelas siapa? Ya, koordinator kelas kontak. Nomor kontak. Baik, Pak Ewi dan Abang Saragi tadi minta nomor kontak. Soal kendaraan kalian nanti kalau bisa dikomunikasikan untuk berangkat, ada jemput dan diantar nanti ke sana. Dan kasih tahu nanti kelas B dan apa sekolah lagi? D dan A. D dan A nanti. Ya. D dan A supaya kalian nanti dijemput bisa pergi dan pulang ke Pardede Hall. Nanti diisi ya di bawah ya bit.ly garis miring kemudian CI Medan 2003. Nanti setelah itu baru submit. Pilih nanti mahasiswa, ada di situ pilih. Pakai Google Form ya. Nanti kirim supaya nanti abang-abang ini dapat mengetahui, mengkonfirmasi berapa orang yang harus dijemput atau hadir dari STT ya, Apicana Medan. Jadi di kelas A dan D dan C silakan dikonfirmasi, sampaikan, kasih nanti sama mereka ini supaya nanti bisa kalian jemput. Komunikasi dengan Profesor lagi dan sama KU ya. Oke, terima kasih. Sukses. Yuk. Oke, baik. Ya, nanti dalam Google Form itu atau Google bit.ly itu setelah dilihat di bawah ini ya, ketik bit.ly miring CI atau Kristen Intelektual Medan 2023. Nanti ada isian nama, alamat email, nomor handphone, baru dari gereja mana, baru mahasiswa, baru nanti next, lalu submit. Nah, baru itu sudah mendaftar nanti kalian. Nanti komti silakan komunikasi dengan mereka berdua, kasih tahu nanti berapa orang yang pasti datang ikut, supaya mereka sediakan transportasi pergi dan pulang. Ya, oke. Kemudian Dante itu, kalau kalian mau baca nanti bukunya Dante ini, apa supaya kalian punya modal bertanya nanti pada Stephen Tong. Stephen Tong kenal kan? Ini Dr. Stephen Tong, pendeta Dr. Stephen Tong itu ketua sinode RII, Gereja Reformat Injil Indonesia. Berkesempatanlah kalian bertemu dengan Dr. Stephen Tong. Agak sulit nih jumpai beliau ini. Nah, pakailah waktumu, sisihkan waktumu supaya bisa hadir di sana. Nah, saya katakan tadi kembali kepada Dante. Dante ini seorang filsuf yang terkenal pada abad 14 yang banyak pemikirannya, tulisan-tulisannya, filsafatnya yang bisa menolong gereja dan bahkan bisa juga melawan gereja karena pemikirannya luar biasa ya.
Dia menjelaskan surga dan neraka dengan detail, karena dia masuk ke surga, masuk ke neraka dalam perjarahan imannya, ya. Nanti kalau kalian ingin melihat cerita itu dengan baik, karena bukunya mungkin kalian tidak bisa dapat, saya sendiri pun tidak dapat bukunya, tontonlah video Aurel Val. Nanti klik surga dan neraka atau klik Dante, maka nanti Aurel Val akan banyak video dia yang menjelaskan pemikiran Dante. Nanti di situ akan dia jelaskan bagaimana tingkatan neraka sampai tingkatan ke-7 dan tingkatan surga sampai tingkatan ke-7. Saya mungkin sudah pernah jelaskan sama kalian bahwa di surga, di neraka paling tingkat ke-7 yang paling tersiksa orang apa? Pemalas. Yaitu pemikiran Dante. Nanti itu akan diurai. Nanti banyaklah bertanya kepada Stephen Tong sehingga kalian bisa mendapatkan ilmunya. Christian intelektual. Oke, saya tidak bisa hadir karena saya akan persiapan nanti ke Padang Sidimpuan dalam rangka rapat pendeta GKPA. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya saya akan absen dulu. Angria, Brian, Citra, Dea, Diasi, Erawati, Esrani, Richard, Gracesia, Kreska, Ivan, Jelita, Juli Santi, Lastrida, Mio, Nancy, Riau ya, oke, Rico, lampu ini kenapa gelap ya? Mana lampunya ini? Riniana, oh baru terang. Riniana, Rolasmian, Romi permisi ya. Romi dia sakit katanya. Sakit apa sih Romi? Kurang sehat, demam tinggi. Wah, turunkan aja. Kalau dia tinggi, turunkan aja di pendek. Santo, Charlie, Sonia, Sonia. Apalagi Sonia ini? Oh, kontrol ke dokter ya. Oke. Ini untuk kalian. Andre, Bobby, Christian, Daniel, Dogma, Dunan, Dwi, Lisa, Emilia, Firman, Gilbert, Grace, Indra, Joshua, Joy, Julie, Martua, Mentari, Nathanael, Randi Manik, Reni, Reynold, Samuel,
Randi Sinaga, Ria, Sadrak, Samuel Tawarat, Samuel, Tawarat. Oh, enggak ada Alfa ya. Oke, ini silakan ditandatangan. Ya, kita mulai dari kelas B, Saudara Jelita Gultum, silakan. Ini kelas C. Kalian kelas C. Ini C. Kan Jelita. Ya, silakan Jelita maksudnya. Apa persoalan tadi? Apa? Oh, sorry. Dalam untuk Bapak dosen dan kawan-kawan semua, di sini saya akan melaporkan laporan bacaan saya. Bagian yang pertama yaitu peran Wali Songo, Islamisasi melalui metode pendekatan tasawuf dan budaya. Teman-teman, kita harus mengetahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad yang ke-7. Pada abad yang ke-7 Masehi, pada waktu itu ada yang beranggapan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara itu adalah Islam yang hanya berasal dari Islam Kampa. Islam Kampa artinya pendekatan terhadap Wali Songo. Kemudian teman-teman, pada abad yang Islam dapat diterima dan diterima secara keseluruhan yaitu pada abad yang ke-17 Masehi. Pada era dakwah Wali Songo, pada waktu itu Wali Songo menggunakan metode tutur bahasa yang baik. Kemudian metode bahasa yang digunakan itu mencakup nilai-nilai moral dan budaya masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan dapat diterima oleh dakwah Islam. Yang kedua adalah tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Seperti penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya kawan-kawan, maka pada akhirnya banyak menghasilkan jenis kebudayaan yang beragam. Kebudayaan seperti bentuk aneka tulisan Jawa yang di dalamnya sebagai saksi hidup pemikiran orang Jawa. Yang ketiga adalah karya sastra Jawa bersifat didaktis atau mendidik. Salah satu bukti bahwa karya sastra Jawa ini mendidik adalah bahwa isi karya sastra ini tidak terpisah dari ajaran-ajaran leluhur yang mencakup tentang agama, falsafah, etika, dan estetika. Yang keempat adalah keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa falsafah Jawa disampaikan melalui bentuk ungkapan-ungkapan dan renungan-renungan yang mencakup tentang pembahasan hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta yang mempunyai kesatuan yang menyeluruh. Bagian yang kelima adalah prinsip nudi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Falsafah Jawa sebagai nudi kesempurnaan artinya mencari kesempurnaan. Jadi, bagaimana manusia mencari kesempurnaan itu? Yaitu dengan mencurahkan seluruh kewujudannya, baik secara jasmani maupun rohani. Yang keenam adalah keterkaitan konsep Trinita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Ajaran insan kamil adalah ajaran yang bagaimana manusia itu menjadi sempurna. Berarti yaitu dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ketika ketiganya ini telah mempunyai hubungan yang baik, maka selaras dengan Trinita Wacana atau disebut dengan 3 kebaikan yang menghasilkan kebahagiaan. Yang ketujuh adalah hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa ini mengajak manusia untuk berpikir secara kritis baik terhadap agama, alam, manusia, dan alam semesta. Jadi dalam hakikat ini teman-teman terdapat 3 konsep, yaitu konsep yang pertama adalah konsep Tatkena Kinaya Gapa, yang kedua adalah konsep Gusti Allah Ore Salre, yang ketiga adalah konsep Sangkan Parang. Jadi dari hasil pemaparan yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa pemikiran agama Islam itu dapat dilihat dari kesamaan alur,
sebagai ajaran dan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Oke. Baik. Selanjutnya Saudara Juli Santi. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja saya yang berjudul Hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Setelah kita ketahui, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Namun, Islam secara menyeluruh diterima pada abad ke-15 di era Namo Wali Songo. Nilai-nilai keislaman dikembangkan Wali Songo ditegakkan di atas keselarasan dan keseimbangan. Bukti asimilasi lain dalam mengislamkan ajaran Hindu Buddha dan dengan cara menyesuaikan epos Ramayana dengan epos Mahabharata. Sebuah cerita ideal yang datang dari Nusantara. Cerita Ramayana diislamkan oleh Wali Songo. Setelah epos Ramayana dan Mahabharata disahkan, maka dibuatlah pakai moyang kulit yang terbuat dari Ramayana dan Mahabharata yang disesuaikan oleh nilai-nilai Hinduistik menjadi nilai-nilai Islam. Tradisi Islamisasi melalui karya sastra dan budaya juga dikembangkan oleh Wali Songo. Karya sastra Jawa dianggap karya sastra yang bermutu karena di dalamnya bukan hanya mengandung cerita hiburan semata, tetapi karya sastra Jawa juga bersifat didaktis atau mendidik. Karya sastra Jawa juga tidak terlepas dari ajaran-ajaran leluhur yang mencakup nilai-nilai agama, falsafah, etika, dan estetika. Falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman, renungan-renungan, atau bentuk penambangan dan kiasan yang dituliskan dalam karya sastra. Karya sastra Jawa bersifat didaktis karena mengandung falsafah hidup yang mendalam. Falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan atau the love of perfection, atau dalam bahasa Jawa disebut nyari kesempurnaan, yang berarti mencari kesempurnaan. Dalam falsafah Islam juga, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama sebagaimana menjadi sempurna yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Kajian pemikiran dalam falsafah Jawa dibagi menjadi 3 konsep, yaitu yang pertama konsep Tankena Hinayapa. Konsep Tankena Hinayapa ini berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan. Dalam falsafah Jawa, Tankena Hinayapa juga bermakna bahwa manusia Jawa mempercayai adanya zat yang mutlak kekuasaannya yang tidak dapat dijelaskan wujudnya. Yang kedua, konsep Gusti Allah Sare. Konsep Gusti Allah Sare ini yaitu Tuhan tidak tidur. Maksud tidak tidur adalah Allah senantiasa terjaga di setiap masa. Falsafah Jawa juga memiliki konsep yang mana yang berarti Tuhan Maha melihat. Segala tingkah laku manusia baik dan benar, Tuhan melihat semua. Yang ketiga, konsep Sangkamparan. Konsep Sangkamparan ini dalam falsafah Jawa bertujuan menanyakan awal dan akhir dari penciptaan seluruh di alam semesta ini. Konsep Sangkamparan dibagi menjadi 3, yaitu konsep Sangkamparan Dumadi yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Yang kedua, konsep Parani Manusia yang berarti awal dari akhir penciptaan manusia. Yang ketiga, konsep Parani Dumadi Manusia yang berarti awal dari akhir penciptaan manusia dan alam semesta. Berdasarkan tiga di atas dapat dipahami bahwa filsafat Jawa berkesimpulan Tuhan merupakan Sangkamparan Dumadi yang berarti Tuhan merupakan awal dan akhir penciptaan alam semesta. Dan Tuhan juga merupakan Sangkamparan Manusia yang dimana Tuhan juga merupakan awal dan akhir dari penciptaan manusia. Terima kasih. Oke. Lastrida. Baik, saya akan memaparkan hasil laporan wawancara saya tentang hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak akan lepas dari sejarahnya, maksudnya Islam ke tanah Jawa. Islam
Islamisasi terjadi dan Islam diadu secara sepenuhnya di tanah Jawa. Maka yang berperan dalam kondisi ini adalah Wali Songo. Islamisasi oleh Wali Songo dalam pendekatan tasawuf dan budaya, yaitu mengembangkan nilai-nilai keislaman atas asa keseimbangan dan keselarasan. Nilai-nilai keislaman yaitu kelembutan dan toleransi ajaran sufisme yang dimana merasuk ke dalam nilai-nilai masyarakat. Ajaran sufisme ini banyak dipahami dalam pada era Wali Songo, yang dimana pada zaman Ibu Bunda para Wali Songo melakukan proses Islamisasi dengan cara menyesuaikan dan mengubah ajaran Ibu Bunda ke dalam ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu cerita Mahabharata dan Ramayana, yang dimana cerita Mahabharata diubah secara sepenuhnya bersifat simbolik, dan cerita-ceritanya diubah menjadi ajaran Islam. Dan cerita Ramayana yaitu dimana tokoh-tokoh Ramayana diubah menjadi tokoh-tokoh Islam. Salah satu contohnya yaitu tokoh Rama yang diubah menjadi tokoh Rama yang diubah menjadi tokoh Nabi Adam. Dan selanjutnya proses Islamisasi dalam tradisi nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra, di mana dalam proses ini bukan hanya dilakukan oleh Wali Songo, tetapi dilakukan oleh raja-raja yang ada di Jawa, yaitu diantaranya itu Raja Pakubuwono II dan Raja Pakubuwono IV. Dan bukan cuma itu, para penjaga raja istana juga melakukan dan berperan dalam melakukan proses Islamisasi. Karya sastra Jawa di sini dianggap sebagai karya sastra yang sangat bermutu tinggi, sebab di dalamnya tidak hanya berisi tentang cerita hiburan atau cerita tentang kisah-kisah, tetapi di dalamnya bersifat didaktis atau bersifat mendidik. Maka karya sastra ini merupakan mengandung falsafah hidup yang mendalam dan mencakup antara hakikat Tuhan dan manusia dan alam semesta yang sebagai kesatuan yang integral dalam mengkaji secara mendalam. Di dalam falsafah Jawa ada tentang ajaran nadi kesempurnaan, yang artinya mencari kesempurnaan. Dalam hal ini, mencari kesempurnaan yaitu manusia mencurahkan seluruh kewujudannya secara baik itu jasmani maupun rohani untuk menuju atau mencapai tujuan hidup yang sempurna. Bukan di dalam di dalam ajaran Islam juga mengajarkan tentang mencari kesempurnaan, yang itu dalam konsep Trihita Wacana dan konsep insan kamil. Dan yang terakhir, hakikat pemikiran Islam dalam falsafah Jawa dikaji dalam 3 konsep, yaitu yang pertama konsep tan kena kinaya dapat, yang artinya Tuhan tidak dapat dibayangkan. Yang kedua, konsep Gusti Allah ora sare, yaitu Allah tidak tidur. Yang ketiga, konsep sangan pangan, yang artinya konsep yang mempertanyakan dari mana dan kemana seluruh penciptaan alam semesta ini. Dan dapat disimpulkan pemikiran Islam dalam falsafah Jawa itu terjadi adanya kesinambungan antara latar belakang munculnya Islamisasi dan ungkapan-ungkapan filosofi dalam falsafah Jawa dan hubungan harmonis antara Tuhan, manusia dan alam semesta. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya Mio. Di sini saya akan memaparkan laporan bahasa saya yang mengenai hakikat Tuhan kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Konsep Tuhan melalui pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Dalam falsafah Jawa berawal dari adanya Islamisasi di Nusantara melalui pendekatan kultural dengan ungkapan filosofis dalam falsafah Jawa sebagai karya sastra yang bersifat mendidik dan luhur. Adapun sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Nusantara
yang dibawa oleh para pedagang Arab dan Persia sejak pertengahan abad ke-7, di mana pada awalnya Islam belum dapat diterima dalam masyarakat Jawa. Tetapi di era Wali Songo, Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa, yaitu dari Islam Sampa dengan kedatangan putra Syekh Ibrahim Asmarakandi, di mana kedua putranya yaitu Ali Murtado yang dikenal dengan Sunan Gresi dan Raden Rahman yang dikenal dengan Sunan Ampel. Adapun islamisasi oleh Wali Songo melalui pendekatan tasawuf dan budaya, di mana Islam yang ditegakkan oleh Wali Songo berdasarkan asas keseimbangan dan keselarasan, kelembutan dan toleransi ajaran sufisme yang dibawa oleh Wali Songo, terlihat dalam nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, yang masyarakat Jawa hingga saat ini, di mana tradisi islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra tidak hanya dikembangkan oleh para Wali Songo saja, tetapi itu dibantu oleh para raja Pakuwono 3 dan 4 dan Raja Mangkunegara 4. Selain itu ada penjaga istana Paton yang turut membantu pemikiran Islam, yaitu Raden Ngabai Ranggawarsita. Ada karya sastra yang bersifat didaktis, di mana karya sastra yang dituliskan tidak hanya berisi mengenai cerita hiburan atau dongeng, melainkan terdapat nilai-nilai yang bersifat luhur yang mencakup nilai agama, falsafah, etika, dan estetika. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa, di mana di dalam falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan renungan dan perlambangan dan kiasan, sedangkan di dalam dituliskan dalam karya sastra Jawa. Adapun karya sastra Jawa tersebut tidak disebut sebagai karya sastra berulang, karena salah satunya mengandung falsafah hidup yang mendalam, mencakup bahasan mengenai hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta. Lain daripada itu, keterkaitan konsep dari kita wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil, di mana dari kita wacana bermakna hubungan yang harmonis antara alam, manusia, dan Tuhan. Selain itu, hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa terbagi atas 3 konsep, yaitu yang pertama konsep Tankenakinayan Lapa, di mana unsur yang paling utama dalam manusia Jawa adalah kepercayaan tentang keberadaan Tuhan. Yang kedua yaitu konsep Gusti alam orang sare, yang berarti Allah tidak tidur dan menjaga setiap masa di sini, sehingga menyadarkan manusia untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Yang ketiga yaitu Sangkan Parang. Adapun Sangkan Parang berarti dari mana dan kemana penciptaan seluruh alam dan semesta ini. Dalam Sangkan Parang ini terbagi atas 3, yaitu Sangkan Parang Damani yang berarti awal dan akhir penciptaan alam. Yang kedua Sangkan Parang Manusia yang berarti awal dan akhir penciptaan manusia. Yang ketiga Sangkan Parang Damani Manisa yang berarti awal dan akhir penciptaan alam semesta dan manusia. Adapun adanya alam semesta dan isinya bukan sebuah kebetulan semata di dalam masyarakat Jawa, melainkan memiliki tujuan atas penciptaan tersebut. Adapun alam semesta dan isinya berasal dari pada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekian dan terima kasih. Lanjut MC.
hakikat Tuhan. Kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Yang pertama, peran Wali Songo dan peran Wali Songo. Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, ditandai dengan perdagangan Arab dan Persia, dan diterima pada abad ke-15 di era dakwah Wali Songo. Wali Songo menyampaikan ajaran Islam secara tutur kata dengan yang baik. James dalam bukunya mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Jawa adalah Islam Sufi. Yang kedua, tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra. Proses asimilasasi dan sinkretisme Hindu-Buddha, Jawa dan Islam yang dilakukan Wali Songo menghasilkan hasil kebudayaan yang beraneka ragam dan menentukan. Salah satu yaitu tulisan di Jawa, yaitu naskah Jawa sebagai salah satu saksi hidup pemikiran orang Jawa. Yang ketiga, karya sastra Jawa bersifat didaktis. Karya sastra Jawa bersifat didaktis yaitu bermutu tinggi karena tidak hanya menceritakan tentang cerita kiasan ataupun cerita hiburan semata, tetapi juga bercerita tentang bersifat didaktis ataupun mendidik. Yang keempat, keterkaitan karya sastra Jawa dan falsafah Jawa. Falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan renungan-renungan berbentuk perlambangan dan kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Falsafah tersebut mencakup pembahasan mengenai hakikat Tuhan, manusia dan alam semesta yang digabung menjadi satu kesatuan atau lebih kental, menyeluruh dan dikaji secara mendalam atau radix. Selanjutnya, prinsip budi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan atau the love of perfection, atau berusaha mencari kesempurnaan atau budi kesempurnaan. Apabila falsafah Jawa diartikan sebagai mencari kebijaksanaan atau the love of wisdom, berarti falsafah Jawa menyebutkan falsafah Barat sebagai budi kebijaksanaan. Sedangkan falsafah Jawa sendiri adalah budi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan. Yang keenam, keterkaitan Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran Islam. Ajaran Kamil. Ajaran Islam mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan manusia, hubungan yang baik dengan alam semesta. Trihita Wacana ini bermakna hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Yang ketujuh, hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Hakikat adalah realistis atau bersifat kenyataan yang sedang terjadi. Ada 3 konsep yang akan dibahas. Yang pertama, konsep tentang Nayagapa, yang artinya keberadaan Tuhan tidak diketahui. Tetapi manusia Jawa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, konsep Gusti Allah Ora Sare. Konsep Allah Ora Sare itu adalah Allah atau Tuhan itu tidur. Tetapi bukan berarti Tuhan Allah tidur, tetapi tidak. Tuhan selalu senantiasa melihat setiap tindakan dan perilaku manusia. Yang ketiga yaitu konsep Sangkanparan. Konsep Sangkanparan ini menanyakan dari mana dan akan kemana. Ada 3 yang akan dibahas dalam konsep Sangkanparan ini. Yang pertama, Sangkanparan ini berbanding, artinya awal dan akhir penciptaan alam semesta. Dan yang kedua, Sangkanparan ini manusia, berarti awal dan akhir penciptaan manusia. Dan yang ketiga, Sangkanparan ini manusia, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Terima kasih. Oke. Terakhir dari kelompok ini, Riau Nanti. Orang sudah selamat siang buat teman-teman semua. Sebelum masuk ke laporan baca saya, ada gambaran umum yang harus dijelaskan di sini. Yang pertama, 3 kesinambungan pemikiran Islam dalam falsafah Jawa terkait konsep Tuhan. Yang pertama, latar belakang Islamisasi Nusantara yang melalui pendekatan kultural. Yang kedua, ungkapan-ungkapan
dengan ajaran hubungan baik antara manusia dengan Tuhan atau hablum min Allah dalam ajaran Islam terkait konsep insan kamil. Yang kedua, 3 konsep hakikat Tuhan. Yang pertama, konsep pandangan kinaya gapa yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaan dan wujudnya. Yang kedua, konsep Gusti Allah ora sore berarti Tuhan tidak tidur dan senantiasa terjaga di setiap masa. Yang ketiga, konsep sangkar para yang memiliki pemahaman bahwa awal penciptaan manusia dan alam semesta berasal dari Tuhan sangkar dan akan kembali kepada Tuhan juga atau para. Sejarah mencatat Islam masuk Nusantara pada pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Singha berkuasa di kerajaan Kaliga, yang sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Pada saat itu belum dipastikan umat Jawa menganut agama Islam. Akan tetapi pada pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo baru dapat diterima di Nusantara. Teori mengatakan Islam dapat diterima di Nusantara berasal dari Islam Campa. Islam Campa yaitu Islam ajaran yang sebagai penyiarnya adalah Wali Songo yang berawal dari kedatangan 2 bersaudara putra Syekh Ibrahim Asmarkandi yang berasal dari negeri Campa ke Jawa sekitar tahun 1140 Masehi. 2 bersaudara dari putra Syekh Ibrahim tersebut adalah Raden Ali Mutado atau Sunan Gresik dan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dua tokoh penting yang tersebut adalah tokoh yang penting untuk Islamisasi di tanah Jawa. Seperti kita ketahui, Islam masuk ke Nusantara ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara menggunakan cara-cara damai seperti melalui prinsip mau'izah al-hasanah wa jadilun bi al-hatiyasan, yaitu metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan bentuk bahasa yang baik. Keberadaan kitab Suluk Uji, Pribad Bono, Suluk Rindu, Suluk Sukaksa, Suluk Sucina, Suluk Syekh Malaya, Suluk Pustaka Rancang, Serat Dewa Ruci, Serat Arjuna Wiyawa, Jarwa, dan Serat Cebole menunjukkan bukti bahwa perkembangan Islam di Jawa, khususnya di era Wali Songo, didominasi oleh paham Sufian. Bukti asimilasi lain dari naskah Dewa Ruci dalam mengajarkan ajaran Islam adalah dengan cara mengubah dan menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata. Di dalam proses tersebut terjadi dewanisasi menuju humanisasi yang tumbuhnya tauhid dalam usaha mengislamkan pattern atau aturan usaha dewanisasi yang dilakukan dalam pengislaman epos Mahabharata dan Ramayana tercermin dari munculnya cerita-cerita yang berkaitan dengan kelemahan dan kekurangan dewa-dewa sebagai sesembahan manusia. Di samping itu juga ada kebiasaan polyandri atau memiliki suami lebih dari satu yang lazim terjadi pada tokoh Dewi Dupradi. Diubah sedemikian rupa seolah-olah hanya bersifat simbolik. Lalu berikutnya, salah satu proses asimilasi budaya yang menggabungkan adalah naskah-naskah Jawa sebagai saksi hidup pemikiran orang Jawa, yaitu bentuk aneka tulisan di Jawa. Tokoh-tokoh penting dalam Islamisasi termasuk juga ada beberapa raja yang ikut berperan dalam mengislamisasikan Jawa, yaitu Raja Pakubuwono III yang menulis 2 karya sastra unggul berjudul Kakawin Arjuna Wiwaha karya Buku Parwa pada abad 11. Raja Pakubuwono IV karya sastranya berjudul Serat Lamre, dan Raja Mangkunegara IV karya sastranya berjudul Serat Wedatama.
diciptakan oleh Raden Ngabei Rangga Wisata adalah Serat Wirid Hidayat Jati. Jika filsafat barat diartikan dengan candi bijaksana, bahasa Jawa akan menyebut falsafah barat sebagai budi kebijaksanaan, sedangkan falsafah Jawa sebagai budi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan. Lalu hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa, hakikat adalah intisari atau dasar. Kajian mengenai hakikat berkaitan erat dengan ontologi, yang artinya teori of being about being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau disebut sebagai studi tentang ada atau being secara universal. Dalam kajian ini konsep yang dianalisis ada 3 konsep. Yang pertama, konsep kenagian, kinaya gapa. Oke, cukup. Sudah habis. Terima kasih. Oke, kita telah mengakhiri satu kelompok. Kita akan masuk ke kelompok. Sebelumnya Pak, kemarin saya izin sakit dan sekarang digantikan ke kelompok 3. Esrani sendiri. Oh iya. Oke, silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Seperti yang sudah dipaparkan oleh teman kita sebelumnya, bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, dan di sini Islam diterima secara menyeluruh pada abad ke-15 Masehi. Kehadiran Islam di sini ditandai dengan adanya perdagangan Persia dan Arab. Sebagaimana nilai azim-azimnya, nilai-nilai Islam yang bersumber dari ajaran Islam, nilai-nilai keislaman yang dikembangkan oleh Wali Songo ditegakkan dengan asas keseimbangan dan keselarasan. Iya. Selanjutnya, ajaran Islam yang dikemas oleh Wali Songo diajarkan dengan secara sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat agar dapat dipahami dengan sederhana, dan di sini bisa dimengerti sesuai dengan ajaran yang berkaitan dengan budaya, tradisi serta kepercayaan masyarakat setempat. Ajaran yang dikemas oleh Wali Songo di sini, ajaran yang dibuat oleh Wali Songo di sini dibantu juga oleh para raja-raja beserta pujangga-pujangga kerajaan Jawa, di mana raja-raja yang bersangkutan di sini meliputi dari Raja Pakubuwana III, Raja Pakubuwana IV, lalu Raja Mangkunegara IV. Ajaran yang paling utama di dalam sastra Jawa ini adalah disebut juga sebagai karya sastra Piulang. Piulang merupakan karya sastra Jawa yang mengandung nilai-nilai keluhuran moral dan juga mengandung nilai-nilai kerohanian. Unsur yang paling penting di dalam karya sastra Jawa ini adalah masyarakat Jawa mengakui adanya Tuhan, di mana keyakinan mereka tidak semata-mata hanya karena melalui logika ataupun rasio semata, tetapi di sini mereka mengakui itu karena mereka mempunyai rasa untuk mempelajari lebih dalam lagi kebenaran yang ada pada saat masa Jawa tersebut. Nah, di sini falsafah Jawa berkesimpulan bahwa adanya Tuhan
Setelah mendengar dari Mas Rani, sekarang kita masuk kepada kelompok B, dimulai dari Indra Inggolan. Silakan. Baik, kali ini saya akan menampilkan laporan baca saya. Pemikiran Islam dalam filsafat Jawa. Pemikiran Islam dalam filsafat Jawa terkait konsep Tuhan berawal dari 3 kesinambungan. Yang pertama, latar belakang Islamisasi Nusantara melalui pendekatan kultural. Yang kedua, ungkapan filosofi dalam filsafat Jawa sebagai bagian ciri khas karya sastra Jawa. Yang ketiga, kesamaan konsep antara hubungan baik manusia dan alam semesta. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Diterima masuk ke Nusantara pada abad ke-15. Pada abad ke-15, pada era kepemimpinan Wali Songo, ditandai dengan hadirnya pedagang dari Arab dan Persia. Nilai-nilai keislaman yang dikembangkan oleh Wali Songo yang telah ditegaskan atas asas keseimbangan dan kelaratan. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai kebudayaan dan karya sastra Jawa yang telah dilakukan oleh Wali Songo. Dalam hal ini ilmu yang diketahui oleh Wali Songo yaitu karya sastra Jawa diajari yang bersifat luhur. Tritawasana bermakna antara hubungan baik manusia dengan Tuhan dan hubungan baik antara manusia dan manusia lainnya dan antara hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam pemikiran filsafat Jawa adalah teori tentang keberadaan yang dapat disebut sebagai studi yang secara universal. Dalam kajian ini dianalisa dalam 3 konsep. Yang pertama, konsep kinaya kapal. Yang dimaksud dalam konsep ini, orang Jawa percaya adanya Tuhan. Yang kedua, konsep Gusti orang saleh berarti Allah. Maksud Allah tidak tidur. Maksudnya tidak tidur yaitu Allah senantiasa di setiap masa. Yang ketiga, konsep sangkarpala. Dalam konsep sangkarpala ini dibentuk dalam 3 bagian. Yang pertama, sangkarpala yang berarti awal dan akhir penciptaan alam semesta. Yang
kasih. Lanjut pada Yosua. Ya, selamat siang untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan akun baca saya yang berjudul Hakikat Tuhan dari Pemikiran Filsafat dalam Filsafat Jawa. Islam masuk ke tanah Jawa pada abad ke-7, pada abad pertengahan ke-7, yang dibawakan oleh para pedagang dan Persia. Pada saat itu Ratu Siba berkuasa di kerajaan Kalingga. Islam dapat diterima di tanah Jawa atau di Nusantara pada abad pertengahan ke-15 Masehi. Peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Di era kepemimpinan Wali Songo, ia menyampaikan dakwahnya di Nusantara dengan cara yang damai, dengan cara tutur bahasa yang baik. Ia juga menyampaikan beberapa nilai-nilai keislaman yang diambil dari bahasa Arab yang dianut masyarakat Jawa hingga sampai saat ini, yaitu kesabaran, sabar, keikhlasan, ikhlas, kesederhanaan wara, pasrah, hilang, dan lain-lain yang merujuk kepada nilai-nilai sufistik. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra ini yang telah dilakukan oleh Songo itu juga dibantu oleh beberapa para raja yang sangat pandai. Raja itu adalah Raja Pakubuwono III yang menulis karya sastranya dengan judul Kakawin Arjuna Vihana Karya Kantor. Yang kedua, Raja Pakubuwono IV menulis karya sastranya dengan judul Serat Ulang Fred. Yang ketiga, Raja Wangkunegara IV yang menulis karya sastranya dengan judul Serat Bedah Hatama. Karya sastra Jawa bersifat didaktis. Karya sastra Jawa bersifat didaktis ini mengajarkan nilai-nilai agama, kebenaran, logika, etika, estetika yang bersifat biulang. Lalu ada keterkaitan karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa ini berbeda dengan filsafat Barat. Kalau filsafat Barat itu kan berlogika, berpikir secara langsung. Kalau ini mengajarkan nilai-nilai agama, ini disampaikan dalam bahasa bentuk ungkapan-ungkapan dan renungan. Lalu ada hakikat pemikiran dalam filsafat Jawa. Hakikat ini memiliki 3 konsep, yaitu konsep Tantenakina Yagapa, kepercayaan bahwa Tuhan ada tetapi tidak terlihat. Kedua, konsep Gusti Allah Orasere, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur ini yang dimaksudkan itu dia selalu melihat tingkah laku dan perbuatan kita yang ada di sini. Jadi itu jangan berbuat tingkah laku yang buruk. Yang ketiga ada konsep Sangkan Parat. Sangkan itu adalah awal. Awal itu adalah awal yang terjadinya alam semesta ini. Dan Parat itu adalah akhir penciptaan. Berarti akhir penciptaan itu adalah akhir penciptaan yang ada di alam semesta ini yang akan kembali lagi kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke Joy. Baiklah, selamat siang untuk semuanya. Sebelumnya saya terima kasih kepada kita semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam memaparkan hasil laporan baca saya mengenai hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa mengenai konsep Tuhan berawal dari adanya 3 hal yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama mengenai latar belakang Islamisasi di Nusantara yang menggunakan pendekatan kultural, dan yang kedua ungkapan-ungkapan filosofis dan juga karya sastra yang
bersifat penting dan etis atau luhur. Kemudian kesamaan antara konsep hubungan harmonis manusia dengan Tuhan dalam konsep Trihita Wacana dengan ajaran Islam terkait konsep insan kamil. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak terlepas dari sejarah kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-7. Namun pada abad ke-15 Islam baru tersebar luas di era kepemimpinan Wali Songo. Ia menggunakan metode penyampaian ajaran-ajaran dengan cara dan bahasa yang baik, sehingga ajaran Islam dan nilai-nilai keislaman ditegakkan selaras dan seimbang, dan itu dapat dilihat dalam nilai moral yang dianut masyarakat Jawa sampai sekarang. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan juga karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo turut dibantu oleh raja-raja dan juga para pujangga di kawasan istana Keraton Jawa. Ajaran tersebut bersifat asimilasi dan juga sentimentalisme, dan karya sastra tersebut bisa dikategorikan sebagai karya sastra yang bermutu tinggi karena di dalamnya tidak hanya berisi cerita-cerita yang bersifat menghibur, namun juga mendidik dalam hal-hal agama, falsafah, etika, dan juga estetika. Kemudian keterkaitan antara karya sastra dan juga falsafah Jawa. Berbeda dengan falsafah Barat, falsafah Jawa menyampaikan isinya melalui ungkapan-ungkapan, renungan, dan juga kiasan-kiasan yang dituangkan di dalam karya-karya sastra Jawa. Dalam karya sastra Jawa ini mencakup pemahaman mengenai hakikat Tuhan dan juga alam semesta yang menjadi sebuah kesatuan yang dikaji secara mendalam. Dalam falsafah Jawa memiliki 3 konsep hubungan yang harmonis yang menimbulkan kebahagiaan, yaitu hubungan antara manusia dan juga Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya manusia, hubungan manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Di dalam falsafah Jawa juga terdapat 3 pemahaman mengenai Tuhan, 3 konsep mengenai Tuhan. Yang pertama itu adalah konsep Tan Kinaya Gapa, yang berarti di dalam masyarakat Jawa menganggap bahwasanya Tuhan itu ada dan memiliki kekuasaan yang mutlak. Namun keberadaan Tuhan tidak dapat dibayangkan. Nah, kemudian konsep Gusti Allah Ora Sare, yang berarti Allah senantiasa terjaga sepanjang masa dan akan melihat segala tindakan, segala bentuk tindakan baik ataupun buruk yang sedang, yang telah ataupun yang akan dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah konsep Sangkan Parang, yang berarti segala bentuk ciptaan, segala bentuk alam semesta itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Saya akan menjelaskan hasil laporan baca saya tentang hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Ya, sebelumnya falsafah Jawa itu bersamaan dengan Islam masuk ke Nusantara pada abad yang ke-7 Masehi. Dan pada saat itu kedatangannya masih belum diterima secara luas dan baru diterima pada abad ke-15 Masehi di era kepemimpinan Wali Songo. Jadi falsafah Jawa ini mencakup tentang pembahasan tentang falsafah Jawa ini mencakup tentang mengenai bagaimana hakikat Tuhan, manusia dan alam semesta sebagai satu kesatuan dan dikaji secara mendalam. Falsafah Jawa ini disampaikan dalam bentuk ungkapan, renungan serta kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa bersifat didaktis atau disebut juga dengan karya sastra piulang karena mengandung falsafah hidup yang dalam. Falsafah Jawa mempunyai prinsip yaitu ngadi kasempurnaan, yang berarti mencari kesempurnaan. Jadi dalam prinsipnya ini manusia dalam prinsip
prinsip ngadi kesempurnaan ini, manusia mencurahkan seluruh kehidupannya baik jasmani ataupun rohaninya untuk mencapai ke satu tujuan, yaitu kesempurnaan hidup. Jadi falsafah dan juga falsafah Jawa memiliki 3 konsep dalam mengenal hakikat Tuhan. Yang pertama, tankin ayat kapal, itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Bagi manusia Jawa, Tuhan itu tidak diketahui keberadaannya, tetapi mereka yakin bahwa Tuhan itu ada. Keyakinan mereka ini dibuktikan dari keyakinan mereka ini dibuktikan atas pemahaman mereka dengan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan itu sendiri. Yang kedua itu Gusti Allah Brahsari, berarti Tuhan itu tidak tidur. Dalam konsepnya ini mereka menganggap bahwa Tuhan selalu terjaga setiap saat, hingga membuat kesadaran manusia untuk berbuat dan bertingkah laku selalu berhati-hati, sebab mereka percaya bahwa Tuhan akan mengawasi mereka kapanpun dan dimanapun itu. Konsep ketiga ialah sangka dan sangka para. Sangka yang berasal dari Tuhan dan para yang kembali kepada Tuhan. Dalam sangka para ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, sangka parani dumadi, berarti awal dan akhir penciptaan alam semesta. Kedua, sangka parani manusia, yaitu awal dan akhir penciptaan manusia. Dan ketiga, sangka parani dumadi manusia, berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Jadi tujuan sangka parani ini ialah memahami bagaimana awal dan akhir dari segala penciptaan, dari penciptaan seluruh alam semesta. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya Mertua Sutumer. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya akan mengkajikan kajian saya tentang laporan baca mengenai hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dan falsafah Jawa. Yang pertama, peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tawasuk dan budaya. Menurut sejarah, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan dibawa oleh para pedagang dari Serbia dan Arab. Dan baru diterima oleh masyarakat pada abad ke-15 di era kerajaan Wali Songo. Di dalam berdakwah, Wali Songo selalu menggunakan cara damai dengan tutur kata dan bahasa yang baik. Islam yang pertama kali diterima oleh masyarakat Jawa adalah Islam Sufi. Yang kedua, tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Ajaran Sufisme yang dibawakan oleh Wali Songo terlihat jejaknya pada proses Islamisasi di Nusantara melalui asimilasi dalam sosial, budaya, seni, sastra, pendidikan, dan adat istiadat. Selanjutnya, karya sastra Jawa bersifat didaktis. Berdasarkan latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh penulis karya sastra Jawa, yaitu seorang ulama dan raja dan pujangga. Selain bersifat didaktis, karya sastra Jawa juga tidak bisa terpisah dari ajaran yang bersifat leluhur atau disebut karya sastra piwulang. Karya sastra piwulang adalah sastra yang dominan, mengandung dan berisi tentang ajaran mengenai keleluhuran. Selanjutnya, keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan, bentuk perkembangan dan kiasan yang ditulis dalam karya sastra sendiri, karya sastra Jawa ini. Karya sastra Jawa didaktis disebut juga piwulang karena mengandung falsafah yang mendalam, mencakup pembahasan mengenai Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam semesta.
Selanjutnya keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah dan ajaran insan kami. Trihita Wacana adalah hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Hakikat berarti intisari atau realitas yang sebenarnya. Kajian mengenai hakikat berkaitan dengan kajian falsafah ilmu ontologi. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa terbagi dalam 3 konsep, dan konsep yang pertama adalah konsep tankena kinaya kapa, yang berarti menurut falsafah Jawa salah satu unsur terpenting dalam sebuah kepercayaan adalah harus adanya Tuhan. Dan yang kedua konsep Gusti Allah Ora Sare. Ora Sare artinya Gusti Ora Sare artinya Tuhan tidak tidur. Tidak tidur artinya di sini Tuhan senantiasa selalu terjaga di setiap saat. Dan yang terakhir konsep sangkarparan. Sangkarparan artinya secara harfiah berarti dari mana dan akan kemana penciptaan seluruh isi alam semesta ini. Terima kasih. Oke. Saudara Marminta. Baiklah, shalom bagi semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul hakikat Tuhan dalam falsafah Jawa. Kita tahu falsafah Jawa tidak lepas dari sejarah, yang dimana falsafah Jawa sudah ada dari abad ke-7 Masehi dan disahkan dan diterima pada abad ke-15 Masehi oleh Wali Songo. Wali Songo mengajarkan agama Islam, dan juga adanya falsafah Jawa ini karena perdagangan antara Persia dan Arab. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang peran Wali Songo dalam ta'aruf dan budaya. Peran Wali Songo dalam ta'aruf dan budaya ini di mana Wali Songo mengajarkan ajaran agama Islam secara sederhana, sehingga pada saat itu banyaknya masyarakat pribumi Nusantara yang menganut agama Islam pada saat itu. Dan di mana ditekankan di sini bahwa tentang keterikatan dan keselarasan. Yang kedua kita masuk yaitu tentang istilah Islamisasi dan nilai-nilai budaya dan karya sastra. Istilah Islamisasi di sini yaitu masyarakat Islam pada saat itu mempunyai budaya, bukan hanya cerita fiksi dan dongeng saja, tetapi dari ajaran leluhur mereka dan nenek moyang mereka. Di mana pada saat itu ajaran itu mengandung etika moral dan juga kerohanian. Etika moral dan kerohanian ini dibantu oleh raja-raja Jawa, dan karya sastra ini bersifat didaktis dan mendidik. Didaktis dan mendidik di sini yaitu falsafah Jawa ini mendidik dengan nilai-nilai norma mereka, dan nilai norma mereka. Dan kedua yaitu tentang ada satu karya sastra yang sangat terkenal, yaitu karya sastra Puiling. Karya sastra Puiling ini menekankan nilai-nilai kerohanian ini, yaitu menjadi nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga yaitu ada 3 konsep. Yang pertama konsep tanah kena kinaya gampa. Konsep tanah kena kinaya gampa ini masyarakat Islam Jawa sangat mempercayai adanya Tuhan, tetapi Tuhan yang mereka maksud yaitu Tuhan yang tidak terlihat dan tidak tahu keberadaannya di mana. Tuhan yang di sini mempunyai zat mutlak yang bahkan zat mutlak yang menjalankan aktivitas dunia ini untuk seperti apa yang kita minta akan terwujud, dan sebaliknya apa yang kita minta tidak terwujud. Dan itu kepercayaan mereka pada masyarakat Jawa. Jadi masyarakat Jawa mengatakan tanah kinaya gampa ini adalah oleh karena
atas kekuasaan Tuhan. Dan yang terakhir yaitu Sankan Para, yang artinya tentang Alfa dan Omega atau awal dan akhir dari penciptaan itu. Terima kasih. Oke, yang terakhir. Silakan. Naik. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang Alkitab Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam bahasa Jawa. Pemikiran Islam dalam bahasa Jawa tidak bisa dilepaskan dari masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara masuk pada abad ke-7, namun tidak diterima secara luas. Diterima secara luas di abad ke-15, di mana yang dibawakan oleh Wali Songo. Dan di sini ajaran agama Islam yang datang yang dibawakan oleh Wali Songo disebut agama Islam Campa diambil dari negeri Campa pada tahun 1140 Masehi, dan itu sebagai ajaran Islam yang pertama diterima di Nusantara. Nah, selanjutnya peran Wali Songo Islamisasi dan pendekatan tawaruf dan budaya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan diterima pada abad ke-15 yang dibawakan oleh Songo dengan cara bahasa yang baik dan kelembutan secara dan ajaran sosial yang dibawakan oleh Wali Songo terdapat nilai-nilai keislaman dan juga diambil dari bahasa Arab menjadi nilai-nilai masyarakat Jawa hingga saat ini. Dan nilai-nilai itu adalah kesabaran, keikhlasan, dan juga ada keadilan, rukun, rela, kesederhanaan yang subjektif. Yang selanjutnya tradisi, asimilasi dari budaya dan karya sastra. Nah, ajaran Wali Songo untuk mengislamisasi Nusantara di sini tidak lepas dari budaya, yaitu seni, sastra, pendidikan, dan adat kebiasaan. Dan di sini terciptalah tulisan-tulisan Jawa dan juga naskah-naskah Jawa. Yang selanjutnya karya sastra Jawa yang bersifat didaktis, yaitu karya sastra Jawa yang bermutu tinggi, tidak hanya sebagai dongeng, fiktif, belaka ataupun cuma cerita sebagai hiburan. Tapi di sini karya sastra Jawa bersifat didaktis atau sebagai pendidik. Dan selanjutnya keterkaitan sastra Jawa dan falsafah Jawa, yaitu seperti yang dikatakan tadi bahwa karya sastra bersifat didaktis yang berarti mendidik, dan dikatakan juga bahwa falsafah Barat itu lebih mengutamakan tentang logika berpikir, sedangkan di falsafah Jawa lebih mengutamakan tentang ungkapan-ungkapan, renungan-renungan, dan juga perkembangan yang membuat falsafah Jawa itu jauh lebih bermakna dan mendalam. Selanjutnya prinsip menguji kesempurnaan, seperti yang dikatakan oleh Cipto Prawiro, falsafah Jawa itu cipta kesempurnaan atau berusaha menjadi sebuah kesempurnaan, sedangkan untuk menguji kesempurnaan dalam falsafah Jawa yaitu mencari sebuah kesempurnaan. Selanjutnya adalah keterkaitan Tri Gita Wacana dan juga ajaran dari Ihsan Kamil, yaitu Ihsan Kamil mengatakan bahwa untuk menjadi manusia yang sempurna harus ada kedekatan yang baik antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Nah, dari konsep ini juga dikatakan bahwasanya ini berjalan lurus dengan apa yang juga dikatakan oleh Tri Gita Wacana. Dan yang terakhir, hakikat pemikiran falsafat Jawa. Hakikat pemikirannya itu sebuah kebenaran yang terjadi, dan hakikat pemikiran falsafat Jawa dapat kita bagikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, konsep tan kena-kena-gapa, yang dimana percaya adanya Tuhan, tapi konsep tan kena-kena-gapa tidak dapat membayangkan Tuhan tapi mutlak atas kekuasaannya. Yang kedua, konsep Gusti Allah orang sarek, yaitu Allah tidak tidur. Maksudnya Allah tidak tidur di sini, yaitu Tuhan terus mengawasi dan juga senantiasa terjaga setiap masa, dan Tuhan juga melihat apa yang kita perbuat di sekarang ini dan dunia ini. Yang terakhir yaitu konsep Sangkan-Paran. Konsep Sangkan-Paran yaitu di mana, dari mana dan kemana. Maksudnya dari mana dan kemana, dari mana awal dan kemana ujung dari alam semesta ini. Dan ini lagi dibagi menjadi 3, yaitu Sangkan Paradigma, yaitu awal dan akhir penciptaan alam semesta. Sangkan Paradigma Semansa,
awal dan akhir penciptaan manusia, dan yang terakhir santen paradigma ini, yaitu awal dan akhir alam semesta dan manusia. Dan bisa dikatakan bahwa bisa disebutkan Tuhan merupakan santen paradigma ini yang berikut bahwa Tuhan adalah awal dan akhir segala penciptaan alam semesta. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, baik. Karena waktu ya, tidak ada tanya jawab lagi. Pada umumnya sudah mulai mengerti membaca, tapi hanya sebagian yang saya melihat apa sebenarnya yang dimaksud dari penulis dari buku ini. Nah, jadi tidak semua tadi saya lihat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syarifah ya. Jadi Syarifah ini menulis dalam sebuah jurnal yang berjudul Jurnal Sahih volume 2 Januari 2017. Dia bergumul tentang sebuah hakikat Tuhan. Nah, hakikat Tuhan ini dia kaji dari pemikiran Islam dan falsafah Jawa. Jadi kalau dikatakan hakikat, berarti kan itu kan eksistensi keberadaan Tuhan dari kajian pemikiran Islam dan falsafah Jawa. Di abstrak itu sudah dijelaskan, memang hanya satu orang tadi yang menulis ini ya, bahwa hakikat Tuhan dalam konsep Jawa dan konsep Islam itu hanya dikaitkan dalam 3 hal. Itu menurut Syarifah. Yang pertama itu dari sejarah masuknya Islamisasi ke Nusantara dengan pendekatan kultural. Lalu dijelaskannya nanti di situ bagaimana peran Wali Songo membawa Islam ke Indonesia. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Islam masuk ke Jawa itu abad ke-7, tetapi diterima setelah abad ke-15. Berarti ada 8 abad Islam tidak diterima di Jawa. Lama sekali bukan? Itu karena sulitnya orang Islam menerima, orang Buddha atau Hindu menerima Islam. Karena sudah ada agama Hindu Buddha di Jawa dalam kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram. Mereka telah kental dengan ajaran Hindu dan Buddha. Lalu dari manakah caranya masuknya Islam ke tanah Jawa? Itu tidak bisa dinafikan peran dari Wali Songo. Tadi di sini sudah disampaikan dari peran Mada. Saya lihat ya. Ini dari Islam Campa. Dari Islam Campa. Nah, Islam Campa ini dibawa melalui Raden Ali Murtardo atau dikenal dengan nama Sunan Gresik, dan Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel. Mereka lah yang membawa Islam dengan Islam yang sederhana, Islam yang dipahami oleh orang Jawa. Itulah melalui kultur, melalui budaya, sehingga Islam itu tidak terkesan Islam yang menolak budaya atau tidak menerima budaya, tetapi Islam yang menerima budaya seperti orang Jawa. Makanya Syarifah menulis Raden Sunan Gresik tadi sama Sunan Ampel itu
membawa Islam dengan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, keadilan, guyub rukun, rela, kesederhanaan, nerimo, eling, dan pasrah. Nah, ini nilai-nilai kultur Jawa. Jadi hakikat Tuhan itu dilihat Syarifah, dilihatnya dari pengislamisasian Nusantara. Bahwa Islam melihat Tuhan dengan cara yang sederhana dalam kultur budaya Jawa. Tetapi akibatnya ialah lahirnya sinkretisme dan asimilasi. Jadi agama Islam itu membawa sinkretisme agama Hindu Buddha dengan Islam. Itu akibat karena Islam menerima budaya Jawa, yang di dalam budaya Jawa itu sudah ada ajaran Hindu dan Buddha. Dengan adanya penerimaan mereka terhadap Islam, maka terjadilah sinkretisme dan asimilasi. Ini yang kita lihat bagian yang pertama. Syarifah tadi melihat bahwa konsep hakikat Tuhan itu berawal dari Islamisasi Nusantara melalui pendekatan kultural. Yang kedua, hakikat Tuhan yang diteliti oleh Syarifah adalah dia lihat ungkapan-ungkapan filosofis dalam falsafah Jawa sebagai ciri khas karya sastra Jawa yang bersifat mendidik atau didaktis dan luhur. Jadi bersifat mendidik atau didaktis dan luhur, diulang. Jadi hakikat Tuhan itu terlihat dari ajaran Islam yang mendidik dan ajaran budaya Jawa yang mendidik. Maka Syarifah mencoba memunculkan kultur-kultur budaya yang mendidik. Dia sebut dengan karya sastra Jawa bersifat didaktis, berarti mendidik. Sama dengan budaya Islam yang mendidik. Maka Syarifah mulai dengan meneliti atau melihat prinsip ngudi kesampurnaan. Lalu nanti dia lihat juga prinsip atau konsep Trihita Wacono antara ajaran Jawa dan ajaran Islam. Dia mengatakan bahwa filsafat Jawa itu adalah cinta kesempurnaan, the truth of perfection, atau bahasa Jawanya ngudi kesempurnaan. Lalu di situ dilihatnya bahwa antara filsafat Jawa itu selalu menekankan hubungan yang baik dengan Tuhan. Hablu minallah, itu manusia dengan Tuhan. Baru dengan manusia, hubungan yang baik manusia dengan manusia. Hablu minal mas, hablu minal mas. Dan juga hubungan baik manusia dengan alam semesta. Hablu minal hayat. Nah, jadi Jawa, konsep Jawa soal hubungan baik dengan Tuhan, baik dengan manusia, dengan alam semesta, itu baik. Nah, makanya nanti dia kaitkan dengan filsafat Islam, bahwa Islam juga mengajarkan kebaikan. Nah, nanti kalian lihat di situ di halaman 105 dia angkat itu surah An-Nur 35. Allah pemberi cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang yang tidak tembus
dan sebagainya. Jadi keberadaan Tuhan menurut Islam adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dibayangkan melalui logika mesin mata. Tetapi dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi hubungan Allah dengan konsep Jawa dia kaitkan dengan konsep tan kena kinaya gapa. Artinya Tuhan tidak dapat dibayangkan keberadaannya. Orang Jawa tidak bisa membayangkan keberadaan Tuhan, tetapi mereka percaya ada Tuhan. Lalu dikaitkan dengan surah An-Nisa tadi, surah An-Nur tadi, Tuhan juga tidak bisa dibayangkan, abstrak, tapi Tuhan itu ada. Lalu yang kedua, Gusti Allah ora sare. Dalam orang Jawa, Allah itu, Gusti itu tidak pernah tidur. Itu dikaitkan mereka dengan surah Al-Baqarah 255, bahwa Allah tidak ada Tuhan seizin Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Jadi kalau terus mengurus makhluknya, maka Allah itu ora sare. Baru konsep sangkan paran awal akhir, dari mana akhirnya tadi sudah dijelaskan itu di situ. Itu bagian yang kedua yang diteliti oleh Sarifah. Jadi islamisasi Islam itu, hakikat Tuhan itu terlihat dari islamisasi. Yang kedua tadi soal filosofi Jawa. Lalu yang ketiga yang dilihat oleh Sarifah, hakikat Tuhan itu ialah kesamaan konsep hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi di ketiga hal itulah yang dilihat oleh Sarifah hakikat Tuhan. Yang pertama pemikiran islamisasi melalui pendekatan kultural, lalu ungkapan-ungkapan filosofi, lalu ketiga kesamaan konsep harmonis manusia dengan Tuhan. Nah, ketiga hal inilah yang dijelaskan oleh Sarifah di dalam tulisannya di artikel jurnal yang kita baca tadi, artikel jurnal Sahih. Oke, karena waktu kalian harus makan, saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk dalam bacaan yang keempat, terakhir ya, bacaan yang keempat yang terakhir. Silakan nanti dikirim sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Oke, silakan dengan doa, nyanyi dan doa. Dan kelompok satu untuk tugas kelompok sudah harus mempersiapkannya, karena minggu depan itu sudah harus dikirim. Kan 1 minggu sebelum hari H. Jadi kalau laporan paper itu harus kita bahas tanggal 13 November, berarti tanggal 6 November sudah harus dikirim 1 minggu. Jadi harus disiapkan. Oke, silakan duduk dia dengan nyanyi doa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang
keluar dari